Perkenalkan, nama saya Ade Amanda Marcel dengan NIM 061012812821 dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya Angkatan 2023. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa kualitatif kation dan juga anion. Untuk analisa kualitatif kation dari golongan 1 sampai golongan 5. Kation sendiri merupakan ion bermuatan positif, sedangkan anion merupakan ion yang bermuatan negatif. Untuk lebih detailnya, simak video penjelasan dari saya berikut ini. Tujuan praktikum kali ini yaitu mahasiswa mampu melakukan analisis kualitatif kation-kation. Adapun alat yang digunakan pada praktikum percobaan kali ini yang pertama ada tabung reaksi, yang kedua ada rak tabung reaksi, yang ketiga yaitu gelas beker 250 ml. Selanjutnya ada kawat kasa, kemudian kaki 3, pipet tetes, pembakar spiritus atau bunsen, ada penjepit kayu, dan juga korek api. Oke, untuk kation golongan 1 sendiri yaitu terdiri dari merkurium 1 raksa, timbal, dan juga perak. Golongan 1, analisis kualitatif ion perak atau Ag+. Yang pertama yaitu dimasukkan kurang lebih 2 ml larutan perak nitrat ke dalam masing-masing tabung reaksi. Di sini kita menggunakan label tabung reaksi. Tabung reaksi pertama ini kita tambahkan dengan larutan asam klorida. Bisa kita lihat pada video ini, pada tabung reaksi tersebut terjadi perubahan endapan putih dari argentum klorida. Selanjutnya, pada tabung reaksi tadi itu kita tambahkan dengan amonia hidroksida sehingga larutan tersebut dapat larut. Untuk tabung reaksi kedua, kita tambahkan dengan larutan natrium hidroksida. Nah, pada tabung reaksi kedua ini terjadi perubahan, yaitu terdapat endapan coklat dari argentum oksida. Endapan tersebut dapat larut saat penambahan larutan asam nitrat dan juga amonia. Selanjutnya, tabung reaksi ketiga. Untuk tabung reaksi ketiga ini ditambahkan dengan larutan amonia. Pada tabung reaksi ketiga ini terjadi perubahan. Bisa kita lihat ya, yaitu terdapat endapan putih dari perak hidroksida. Dengan cepat berubah menjadi coklat disebabkan terbentuknya perak 2 oksida.
Endapan dapat larut saat penambahan larutan amonium hidroksida. Kemudian untuk tabung reaksi keempat ditambahkan dengan kalium kromat. Ya, bisa kita lihat itu terjadi perubahan, terdapat endapan coklat merah dari argentum kromat. Endapan ini dapat larut dengan amonia. Kemudian untuk tabung reaksi kelima ditambahkan dengan larutan kalium iodida. Terjadinya perubahan, yaitu terdapat endapan kuning dari argentum iodida. Endapan dapat larut dalam natrium tiosulfat. Selanjutnya yaitu analisis kualitatif ion timbal atau Pb2+. Untuk larutan timbal ini digunakan 3 tabung reaksi dengan dimasukkan 2 ml larutan timbal nitrat ke dalam masing-masing tabung reaksi. Untuk tabung reaksi pertama ditambahkan dengan larutan natrium hidroksida. Bisa kita lihat terjadinya perubahan, yaitu terdapat endapan putih dari timbal hidroksida. Endapan ini dapat larut saat penambahan basa berlebih. Jadi ketika ditambahkan basa berlebih, maka endapannya dapat larut. Selanjutnya pada tabung reaksi kedua ditambahkan dengan larutan kalium kromat. Pada tabung reaksi kedua ini terjadi endapan kuning dari plumbum kromat. Selanjutnya, endapan itu dapat larut saat kita tambahkan dengan larutan asam nitrat. Untuk tabung reaksi yang ketiga, yaitu ditambahkan dengan larutan kalium iodida. Ketika ditambahkan kalium iodida, terjadi endapan kuning dari plumbum iodida. Selanjutnya yaitu analisis kualitatif ion merkuri atau Hg2+. Pertama yaitu dimasukkan kurang lebih 2 ml larutan merkuri klorida ke masing-masing tabung reaksi. Di sini kita menggunakan 3 tabung reaksi. Untuk tabung reaksi pertama ditambahkan dengan larutan natrium hidroksida. Pada tabung reaksi pertama ini terjadi perubahan, yaitu endapan kuning dari merkuri hidroksida.
Untuk tabung reaksi kedua, kita tambahkan dengan larutan kalium iodida. Terjadinya perubahan, yaitu terjadi endapan merah dari merkuri iodida. Selanjutnya, endapan itu dapat larut dalam iodida berlebih. Jadi ketika kita tambahkan dengan iodida berlebih, maka larutan dari endapan itu dapat larut. Kemudian tabung reaksi ketiga. Untuk tabung reaksi ketiga ini kita tambahkan dengan larutan kalium kromat. Ketika kita tambahkan dengan larutan kalium kromat ini, maka terjadinya perubahan, yakni endapan kuning dari merkuri kromat. Kemudian kita coba panaskan dengan menggunakan pembakar spiritus atau bunsen. Kita coba di tabung reaksi ketiga. Ketika kita panaskan, maka kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, pemanasan ini menyebabkan endapan berubah menjadi merah. Nah, jadi perubahan ketika dipanaskan tadi, endapannya berubah menjadi warna merah. Yang pertama pada kation golongan 2 yaitu analisis kualitatif ion tembaga atau Cu2+. Dimasukkan larutan tembaga sulfat ke dalam masing-masing tabung reaksi. Pada percobaan kali ini kita menggunakan libat tabung reaksi. Untuk tabung reaksi pertama ditambahkan dengan larutan natrium hidroksida. Pada tabung reaksi pertama ini terjadi endapan biru dari tembaga hidroksida. Selanjutnya kita coba panaskan dengan pembakar spiritus atau bunsen pada tabung reaksi pertama tersebut. Ketika dipanaskan, endapan berubah menjadi hitam tembaga oksida saat dipanaskan. Selanjutnya pada tabung reaksi kedua ditambahkan dengan larutan amonia. Ketika ditambahkan dengan larutan amonia pada tabung reaksi kedua ini terjadi endapan biru dari garam basa. Kemudian tabung reaksi kedua ini garam basa larut dalam amonia berlebih dan menjadi larutan yang berwarna biru.
Selanjutnya yaitu pada tabung reaksi ketiga, kita tambahkan dengan larutan natrium karbonat. Pada tabung reaksi ketiga ini, ketika kita tambahkan dengan natrium karbonat, maka terjadinya perubahan, yakni terdapat endapan hijau kebiru-biruan dari basa karbonat. Selanjutnya pada tabung reaksi keempat kita tambahkan dengan larutan kalium ferrosianida. Pada tabung reaksi keempat ini terjadinya endapan-endapan merah coklat dari tembaga ferrosianida. Kemudian pada tabung reaksi keempat ini, ketika kita tambahkan dalam amonia berlebih, maka dapat larut dan terbentuk larutan yang berwarna biru. Selanjutnya, pada tabung reaksi kelima kita tambahkan dengan larutan kalium iodida. Pada tabung reaksi kelima ini terjadi endapan putih dari tembaga iodida. Larutan berwarna agak kuning disebabkan karena adanya iodida 2 bebas. Selanjutnya yakni reaksi spesifik kation golongan 3. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama tabung reaksi dan juga rak tabung reaksi. Kemudian ada bunsen dan juga korek api. Selanjutnya ada penjepit tabung reaksi. Sampel yang digunakan yaitu kation aluminium. Yang kedua yaitu menggunakan kation feri. Yang ketiga yaitu menggunakan sampel mangan, kation mangan. Adapun reaksi penentu kation aluminium, yang pertama amonium hidroksida, yang kedua yaitu asam sulfat, kemudian natrium karbonat, natrium hidrogen fosfat. Reaksi penentu kation feri, kalium hidroksida, natrium asetat, kalium ferrosianida. Reaksi penentu kation mangan, kalium hidroksida, amonium hidroksida, natrium karbonat, amonium hidrogen fosfat,
asam klorida, sampel kation nikel, sampel kation kobalt, reaksi penentu kation nikel, natrium hidroksida, asam sulfat, amonium hidroksida, kalium kromat, reaksi penentu kation kobalt, natrium hidroksida, natrium karbonat, amonium hidroksida, kalium kromat, asam sulfat. Oke, langsung saja kita masuk ke penentu kation aluminium. Kita masukkan aluminium sulfat. Untuk tabung reaksi pertama ini kita tambahkan dengan bereaksi yang pertama, yaitu amonium hidroksida. Serta kemudian kita tambahkan juga dengan amonium hidroksida. Lalu kita amati perubahan yang terjadi. Jadi yang terjadi pada tabung reaksi pertama ini bisa kita lihat pada video tersebut. Ketika ditambahkan dengan natrium hidroksida tidak tertentu berupa padatan yang berwarna putih yang melayang di dalam larutan. Untuk tabung reaksi kedua, kita ambil lagi aluminium sulfat, kita masukkan 10 tetes dalam tabung reaksi tersebut. Kemudian kita tambahkan dengan reaksi selanjutnya, yakni natrium karbonat. Bisa kita lihat bahwa di sini terbentuk endapan berwarna putih. Selanjutnya, tabung reaksi ketiga. Kita masukkan lagi aluminium sulfat. Sampel tersebut 10 tetes. Kemudian reaksi yang ketiga yaitu hidrogen fosfat, natrium hidrogen fosfat. Kita tambahkan ke dalam tabung reaksi tersebut. Kemudian bisa kita lihat perubahannya pada video tersebut. Terbentuk endapan berwarna putih di dalam tabung reaksi ini. Nah, selanjutnya yakni tabung reaksi keempat. Kita masukkan lagi sampel aluminium sulfatnya sebanyak 10 tetes. Nah, pada reaksi keempat ini kita menggunakan kalium hidroksida. Nah, terbentuk endapan berwarna putih yang disebabkan dari alhamin atau hidroksida. Kemudian kita tambahkan lagi secara berlebih yang menyebabkan endapannya terbentuk menghilang. Kemudian ketika kita tambahkan dengan asam, yakni asam sulfat atau asam sulfida. Nah, ketika kita tambahkan dengan larutan yang asam, maka pada tabung reaksi keempat ini bisa kita lihat ya. Nah, di sini terbentuk endapan berwarna putih.
kemudian kita tambahkan lagi asam berlebih. Ketika kita tambahkan asam berlebih ini, maka pada tabung reaksi keempat tersebut kita lihat ya pada video itu yang terjadi. Ketika ditambahkan itu padatannya akan hilang. Selanjutnya yaitu penentu katian Ferri. Pada proses kali ini kita ambil 10 tetes sampel atau 1 pipet, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tabung reaksi pertama ini kita tambahkan dengan reaksi kalium hidroksida. Kita tambahkan, kemudian pada tabung reaksi pertama ini bisa kita lihat yaitu terbentuk endapan berwarna coklat. Nah, selanjutnya pada tabung reaksi pertama ini kita tambahkan dengan asam. Yang asam yang digunakan pada pratikum ini yaitu asam sulfat. Ketika ditambahkan dengan asam sulfat ini, maka kita amati dan terjadi perubahan, bukan? Nah, dapat dilihat dari hasil pengamatan ini, warnanya coklat yang tadi di tabung reaksi menghilang setelah ditambahkan dengan asam. Selanjutnya tabung reaksi kedua, kita ambil sampel sebanyak 10 tetes. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi kedua. Kemudian reaksi yang digunakan pada tabung reaksi kedua ini yakni natrium asetat. Kita amati yang terjadi pada tabung reaksi kedua ini. Terjadi larutan berwarna coklat. Belum ada perubahan selain perubahan warna menjadi coklat. Nah, selanjutnya kita lakukan pemanasan dengan menggunakan bunsen. Sebenarnya untuk analisis kualitatif ini tidak perlu dilakukan pemanasan, juga tidak apa-apa. Tapi coba kita lakukan pemanasan pada tabung reaksi kedua ini untuk mengetahui perubahan yang terjadi. Nah, bisa kita lihat ya itu setelah dilakukan pemanasan jadinya perubahan pada tabung reaksi yang warnanya itu menjadi coklat kemerah-merahan seperti itu. Kemudian tabung reaksi ketiga sama, kita masukkan sampel. Ke tabung reaksi ketiga kita masukkan sampelnya sebanyak 10 tetes.
Untuk reaksi yang selanjutnya yaitu kita menggunakan dengan kalium ferrosianida. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi ketiga ini, kemudian kita homogenkan. Sangat jelas yaitu perubahan warna menjadi warna biru. Kemudian selanjutnya yaitu tabung reaksi keempat, kita masukkan sampel sebanyak 10 tetes. Kemudian pada tabung reaksi keempat ini kita menggunakan reaksi natrium hidrogen fosfat. Kita tambahkan natrium hidrogen fosfat ke dalam tabung reaksi keempat. Pada tabung reaksi selanjutnya itu penentuan kation mangan. Nah, untuk sampel yang digunakan pada penentuan kation mangan ini yaitu menggunakan mangan sulfat. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang pertama mangan sulfat sebanyak 10 tetes. Nah, tabung reaksi pertama ini kita menggunakan reaksi kalium hidroksida. Lalu kita amati perubahan yang terjadi pada tabung reaksi yang pertama. Pada tabung reaksi pertama ini ya, kita lihat yakni muncul endapan yang berwarna putih. Selanjutnya kita ambil tabung reaksi kedua, kita masukkan sampel ke dalam tabung reaksi tersebut. Sama sampel yang digunakan yaitu masih mangan sulfat. Untuk reaksi kedua yang kita gunakan pada tabung reaksi ini yaitu menggunakan amonium hidroksida. Pada tabung reaksi kedua ini terjadi perubahan endapan berwarna putih tetapi agak kekuningan. Selanjutnya kita ambil lagi tabung reaksi ketiga, kita masukkan sampel mangan sulfat 10 tetes dengan menggunakan reaksi natrium karbonat. Bisa kita lihat ya pada video tersebut, pada tabung reaksi ketiga ini terjadi perubahan endapan yang berwarna putih. Kemudian kita coba lakukan pemanasan. Kita gunakan penjepit tabung reaksi untuk melakukan atau untuk memanaskan tabung reaksi tersebut. Sebenarnya untuk analisis kualitatif itu tidak harus melakukan pemanasan, juga tidak apa-apa.
Nah, ketika kita melakukan pemanasan ini, maka pada tabung reaksi ketiga ini terjadi perubahan. Nah, endapan juga masih ada. Endapan tersebut masih berwarna putih. Selanjutnya, untuk tabung reaksi keempat, kita tambahkan dengan larutan sampel mangan sulfat 10 tetes ke dalam tabung reaksi dengan menggunakan pereaksi natrium hidrogen fosfat. Kemudian dapat kita amati perubahan yang terjadi ya pada tabung reaksi tersebut. Bisa kita lihat perubahan yang terjadi pada tabung reaksi tersebut, terbentuk endapan berwarna putih. Kemudian kita masukkan asam klorida. Yang terjadi ketika ditambahkan dengan asam klorida yaitu endapan putihnya menghilang. Kemudian tabung reaksi tersebut menjadi larutan yang tidak berwarna. Selanjutnya ini penentuan kation nikel. Untuk sampel yang digunakan pada penentuan nikel ini yaitu menggunakan nikel sulfat. Kita masukkan larutan sampel sebanyak 10 tetes ke dalam tabung reaksi. Tabung reaksi pertama ini dengan menggunakan pereaksi natrium hidroksida. Bisa kita lihat terjadi perubahan yaitu endapan berwarna hijau. Selanjutnya ketika kita tambahkan dengan larutan asam, pada video ini kita menggunakan asam sulfat, maka endapan tersebut menghilang, berubah menjadi larutan yang tidak berwarna. Oke, selanjutnya pada tabung reaksi kedua kita ambil sampel, kita masukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 10 tetes. Nah, untuk reaksi kedua ini kita menggunakan amonium hidroksida. Nah, kita lihat ya ketika prosesnya, maka terbentuk endapan tipis yang berwarna biru kehijauan. Kemudian kita tambahkan dengan amonium hidroksida berlebih.
bisa kita amati berubah warna menjadi larutan berwarna biru muda. Selanjutnya, pada tabung reaksi ketiga, kita masukkan sampel sebanyak 10 tetes dengan menggunakan pereaksi. Kita tambahkan kalium kromat dan kita amati perubahan yang terjadi. Maka akan terbentuk larutan berwarna kuning, tetapi harusnya kehijauan. Kemudian kita coba lakukan pemanasan pada tabung reaksi ketiga itu. Kita jepit tabung reaksi dengan benar. Kemudian ketika dipanaskan ini, kita amati perubahan apa yang terjadi. Terbentuk endapan yang berwarna kecoklatan. Selanjutnya itu penentuan kation kobalt dengan menggunakan sampel kobalt klorida. Kita masukkan larutan sampel ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita menggunakan pereaksi natrium hidroksida pada tabung reaksi yang pertama. Kita amati perubahan. Pada tabung reaksi pertama ini terjadi perubahan, yaitu terbentuk endapan berwarna biru. Selanjutnya kita ambil tabung reaksi kedua. Kita masukkan dengan larutan sampel sebanyak 10 tetes. Pada tabung reaksi kedua ini kita menggunakan reaksi natrium karbonat. Setelah dimasukkan natrium karbonat, kita amati perubahan yang terjadi. Bisa kita lihat, yakni terbentuk endapan berwarna ungu. Selanjutnya kita ambil tabung reaksi ketiga, kita tambahkan dengan larutan sampel. Untuk reaksi yang selanjutnya kita menggunakan amonium hidroksida. Sehingga terjadinya perubahan endapan berwarna biru. Selanjutnya kita tambahkan terus-menerus amonium hidroksida berlebih sehingga terjadinya perubahan pada tabung reaksi tersebut menjadi larutan yang tidak berwarna.
Selanjutnya kita ambil tabung reaksi keempat, kita masukkan sampel 10 tetes dan menggunakan reaksi yang keempat ini yaitu kalium kromat. Setelah itu kita amati perubahan yang terjadi. Maka terbentuk larutan berwarna coklat. Kemudian step selanjutnya ini kita tambahkan dengan asam sulfat pada tabung reaksi keempat ini. Maka terbentuk warna yang agak pudar atau kekuningan. Untuk uji yang pertama yaitu ujian SR atau strontium 2+. Yang pertama, tuang 1 ml larutan amonium karbonat ke dalam 1 ml larutan strontium. Selidiki endapan dengan larutan asam asetat dan asam mineral. Tambahkan larutan amonium oksalat ke dalam larutan 1 ml SR2. Bisa kita lihat itu terbentuk endapan berwarna putih. Selidiki endapan tersebut dengan larutan asam asetat dan juga asam mineral. Selanjutnya tuangkan larutan kalium kromat ke dalam 1 ml larutan SR2 atau strontium ya. Nah, selidiki endapan dengan larutan asam asetat dan asam mineral seperti pada video tersebut. Selanjutnya yaitu uji ion kalsium atau Ca2+. Yang pertama, tuangkan 1 ml larutan amonium karbonat ke dalam 1 ml larutan kalsium 2. Tuangkan 1 ml larutan amonium oksalat ke dalam 1 ml larutan kalsium 2. Selanjutnya, selidiki endapan dengan air, larutan asam asetat dan juga asam mineral. Terbentuk endapan putih seperti video tersebut. Selanjutnya, tuangkan 1 ml larutan amonium oksalat ke dalam 1 ml larutan kalsium 2. Selanjutnya, uji barium atau Ba2+. Yang pertama, tuangkan 1 ml larutan amonium karbonat ke dalam 1 ml larutan barium 2. Selidiki endapan dengan larutan asam asetat dan juga asam mineral. Untuk hasilnya bisa kita lihat seperti video tersebut, terbentuk endapan berwarna putih. Tuangkan 1 ml larutan amonium oksalat ke dalam 1 ml larutan barium 2. Terbentuk endapan putih juga. Selidiki endapan dengan air, asam asetat, dan juga asam mineral.
lama terbentuk endapan berwarna putih. Selanjutnya, tambahkan 1 ml kalium kromat ke dalam 1 ml larutan barium 2. Seperti kita lihat pada video tersebut, hasilnya terbentuk endapan berwarna kuning pudar. Selanjutnya yaitu reaksi spesifik kation golongan 5. Yang digunakan yakni alatnya ada tabung reaksi dan juga rak tabung reaksi. Selanjutnya ada bunsen dan korek api dan juga penjepit tabung reaksi. Dan terakhir ada batang pengaduk. Untuk sampel yang digunakan yaitu magnesium. Dan yang kedua yaitu sampel kation amonium dengan reagen atau reaksi menggunakan natrium hidroksida dan asam klorida. Yang pertama yaitu kita ambil tabung reaksi, kemudian kita ambil kation sampel magnesium. Untuk sampel yang digunakan yaitu magnesium klorida dan ditambahkan dengan reaksi amonium hidroksida. Lalu kita amati perubahan yang terjadi. Nah, terlihat jelas bukan terbentuk endapan berwarna putih. Selanjutnya itu penentu kation amonium menggunakan amonium klorida. Kemudian kita tambahkan dengan natrium hidroksida. Lalu kita amati perubahan yang terjadi.
Seperti yang kita lihat pada tabung reaksi tersebut, belum adanya perubahan. Ya, kita lakukan pemanasan pada tabung reaksi tersebut. Pertama, kita nyalain dulu bunsennya dengan menggunakan korek api. Setelah nyala, kita jepit tabung reaksi dengan penjepit tabung. Lalu kita panaskan dengan posisi yang miring ke arah yang tidak ada orang. Selanjutnya kita ambil batang pengaduk dan juga kita siapkan tabung reaksi tersebut, kita basahi dengan asam klorida. Kita letakkan batang pengaduk yang sudah dibasahi tersebut ke atas tabung reaksi. Amati perubahan yang terjadi. Nah, bisa kita lihat pada tabung reaksi tersebut terdapat kabut putih ketika diletakkan di atasnya batang pengaduk yang sudah dibasahi dengan HCl atau asam klorida. Bisa kita lihat ya, pada batang pengaduknya juga muncul kabut berwarna putih dari hasil pembakaran tersebut. Analisis anion klorida atau CL-. Untuk yang pertama kita menggunakan sampel barium klorida. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, sampel ditambahkan dengan pereaksi perak nitrat. Dan terbentuk endapan putih anion klorida dan juga perak nitrat. Selanjutnya itu analisis anion bromin atau Br-. Analisis yang kedua yaitu dengan menggunakan sampel kalium bromida. Kita siapkan dulu, kita masukkan larutan ke dalam gelas beker, larutan amonium hidroksida. Untuk analisis anion bromida atau Br- ini, kita menggunakan sampel KBr, kita masukkan ke dalam tabung reaksi.
Kemudian kita tambahkan dengan reaksi AgNO3 atau perak nitrat. Lalu kita amati perubahan yang terjadi. Seperti pada video tersebut, dia terbentuk endapan berwarna putih. Endapan putih susu anion dari bromida atau bermin dan juga perak nitrat. Kemudian kita tambahkan dengan reaksi amonium hidroksida. Setelah itu terbentuk dua lapisan campuran anion bermin dan selanjutnya analisis anion imin atau iodida. Pertama kita siapkan dulu larutan kalium iodida ke dalam gelas beker. Larutan ke dalam gelas beker yaitu larutan asam nitrat. Yang pertama kita ambil tabung reaksi. Untuk analisis ini kita menggunakan sampel kalium iodida. Kita tambahkan dengan reaksi AgNO3 atau perak nitrat. Lalu kita amati perubahan yang terjadi. Seperti yang kita lihat pada video tersebut. Selanjutnya itu kita ambil tabung reaksi satunya lagi. Kita bagi dua larutan tersebut. Dengan salah satu larutan kita tambahkan dengan asam nitrat encer. Ketika kita tambahkan dengan reaksi asam nitrat, maka terbentuk endapan berwarna putih. Selanjutnya kita tambahkan dengan amonium hidroksida, maka terbentuk endapan putih campuran dari iodida dan perak nitrat. Selanjutnya itu analisis anion SCN. Yakni analisis anion tiosianat. Kita tuangkan larutan FeCl3 atau besi klorida 3 atau besi 3 klorida ke dalam tabung reaksi.
Dan kita masukkan kalium tiocyanat ke dalam gelas beker. Kemudian untuk gelas beker selanjutnya kita masukkan larutan kalium sulfat. Setelah larutan sudah kita siapkan semua, maka kita ke percobaan pertama dengan menggunakan sampel dan reaksi besi 3 klorida atau FeCl3. Yang bisa kita lihat perubahan yang terjadi yaitu berubah warna menjadi coklat kehitaman. Untuk tabung reaksi kedua yaitu ditambah ke larutan sampel dan bereaksi perak nitrat. Kemudian selanjutnya kita bagi dua larutan tersebut. Ketika larutan tersebut kita bagi dua, untuk larutan pertama kita tambahkan lagi dengan amonium hidroksida, dan untuk yang kedua kita tambahkan dengan asam nitrat. Setelah kita tambahkan dengan bereaksi amonium hidroksida tersebut, kita amati perubahan yang terjadi. Bisa kita lihat ya, endapannya itu turun ke bawah, endapannya berwarna putih. Selanjutnya tabung reaksi tadi yang kedua tadi kita tambahkan dengan asam nitrat, sama seperti hasil yang pertama, endapannya juga turun ke bawah dan berwarna putih. Selanjutnya kita masukkan sampel dengan bereaksi tembaga sulfat. Kita ambil larutan sampel, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita ambil juga pereaksinya, yakni tembaga sulfat. Lalu kita amati perubahan yang terjadi pada tabung reaksi tersebut.
Kita amati perubahan yang terjadi. Kita lihat di situ jadinya perubahan warna menjadi warna hijau. Larutan berwarna hijau. Selanjutnya yakni analisis anion S2O3 atau dikenal sebagai tiosulfat. Kita menggunakan sampel natrium tiosulfat, kita masukkan ke dalam gelas beker. Selanjutnya kita tuangkan iodium secukupnya ke dalam gelas beker. Selanjutnya kita siapkan 3 tabung reaksi untuk kita masukkan ke dalam sampel dan kita masukkan atau kita tambahkan reaksi tersebut ke masing-masing tabung reaksi. Kita masukkan dengan perak nitrat, reaksi kedua yaitu iodium dan barium klorida. Kita tambahkan sampel dan reaksi perak nitrat, lalu kita amati perubahannya. Terbentuk endapan kuning kecoklatan. Selanjutnya kita reaksikan dengan pereaksi iodium. Ketiga, kita reaksikan dengan reaksi barium klorida. Untuk reaksi ketiga ini terbentuk endapan berwarna putih. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.